semua. Saya Angelin dari kelas 4A. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Yani, mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Tuhan Yesus, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, pikiran kami, dan telinga kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati misiani yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga guru-guru kami dan teman-teman, serta jaringan internet yang akan kami pakai. Semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Silakan misiani. Terima kasih Angel karena sudah bersedia untuk membuka renungan awal minggu kita pada pagi hari ini. Anak-anak, renungan awal minggu kita hari ini 1 Maret 2022 diberi tema berjaga-jagalah. Dan bacaan firman Tuhan kita terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ayat emas kita terambil dari Matius 25 ayat 13. Mari bersama-sama kita membaca ayat ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Anak-anak, firman Tuhan kita hari ini, perikop yang dipakai untuk kita renungkan bersama-sama hari ini terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Di dalam bacaan kita hari ini diceritakan bahwa ada 10 orang gadis yang membawa pelita mereka untuk pergi menyambut seorang pengantin. 5 orang gadis diantaranya adalah gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh ini keluar untuk menyambut sang pengantin dengan membawa pelita yang berisi penuh dengan minyak. Sedangkan 5 orang gadis lainnya adalah gadis yang bijaksana. 5 orang gadis yang bijaksana ini pun keluar untuk menyambut pengantin dengan membawa pelita yang berisi penuh dengan minyak dan juga membawa botol yang berisi minyak cadangan untuk mengisi ulang pelita mereka. Singkat cerita, ke-10 gadis ini pun sampai di rumah sang pengantin. Namun sang pengantin yang dinanti-nantikan ini tidak kunjung datang, bahkan ketika hari sudah malam. Karena lelah menunggu sang pengantin, maka ke-10 orang gadis ini pun tertidur sambil menunggu sang pengantin. Setelah tertidur cukup lama, ketika hari kira-kira sudah mendekati tengah malam, maka terdengarlah suara yang memberikan pengumuman bahwa sang pengantin sebentar lagi akan segera tiba. Maka ke-10 orang gadis ini pun dengan segera bangun dan merapikan pakaian mereka. Ketika mereka mengecek perlengkapan mereka, ke-5 gadis yang bodoh ini pun mulai merasa cemas. Karena ternyata pelita mereka mulai redup karena kehabisan minyak. Sebaliknya, 5 gadis yang bijaksana ini dengan tenangnya membuka botol berisi minyak mereka dan mengisi ulang pelita mereka dengan minyak hingga penuh. Maka pelita dari 5 orang gadis bijaksana yang tadinya sudah hampir redup ini pun mulai bersinar dengan terang kembali. Ke-5 gadis bodoh ini pun mulai merasa cemas karena takut jangan-jangan ketika sang pengantin datang, lampu mereka atau pelita mereka ternyata mati kehabisan minyak. Maka dengan tergesa-gesa, ke-5 gadis yang bodoh ini pun pergi untuk mencari minyak di tengah malam untuk mengisi ulang pelita mereka. Ketika 5 orang gadis bodoh ini pergi untuk mencari minyak, maka datanglah sang pengantin. Melihat banyak orang yang menyambut kedatangannya,
Sang pengantin ini pun mempersilahkan semua orang yang hadir di situ, termasuk 5 orang gadis bijaksana tadi, untuk masuk ke dalam rumahnya dan ikut berpesta dan bersukacita bersama-sama dengan sang pengantin. Tidak berapa lama, kelima gadis bodoh ini pun kembali ke rumah sang pengantin, namun sayangnya pintu rumah sang pengantin telah tertutup karena pesta telah dimulai dan mereka tidak lagi menerima orang untuk masuk ke dalam pesta tersebut. Karena kebodohan dan kelalaian mereka, 5 gadis yang bodoh ini tidak bisa ikut berpesta bersama dengan sang pengantin. Semua usaha dan juga penantian yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya lagi. Sejak awal, kelima gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik. Ketika waktu sudah hampir habis dan pengantin sudah hampir tiba, barulah kelima gadis bodoh ini dengan tergesa-gesa dan cemas pergi untuk mencari minyak. Kelima gadis bodoh ini menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada, sehingga semua usaha yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia dan percuma. Anak-anak, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering bersikap seperti 5 gadis yang bodoh di dalam cerita ini. Seringkali kita pun menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita sebagai seorang pelajar diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar dan bersekolah, kita seringkali menyia-nyiakan waktu dan kesempatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Sebagai seorang anak di rumah, kita juga seringkali mendapatkan kesempatan dan juga waktu untuk memperbaiki perilaku kita lewat nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Tetapi seringkali kita menyia-nyiakan nasihat, kesempatan, dan waktu yang diberikan oleh orang tua kita seringkali membangkang atau bahkan bersikap tidak peduli terhadap nasihat dan juga didikan dari orang tua kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita jangan seperti 5 orang gadis bodoh yang ada dalam cerita kita pada pagi hari ini. Justru kita harus meniru apa yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana yang ada dalam cerita kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi anak yang bijaksana, seperti 5 gadis bijaksana yang ada di dalam cerita kita? Setidaknya ada 2 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi anak-anak yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Siapkanlah diri dengan baik ketika kita memiliki tugas ataupun tanggung jawab. Mari kita bersikap seperti 5 gadis yang bijaksana, selalu mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Ketika kita punya tugas, dibandingkan kita menunda-nunda sampai batas akhir pengumpulan, lebih baik kita kerjakan di awal. Ketika kita diberikan nasihat oleh orang tua kita, dibandingkan kita mengabaikannya dan kemudian nanti kita menyesal, lebih baik kita melatih diri kita untuk melakukan nasihat tersebut. Ketika kita akan menghadapi ujian, dibandingkan kita menunggu sampai besok ujian, hari ini kita baru belajar, lebih baik kita mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari, sehingga ketika saat ulangan tiba, kita bisa lebih rileks dalam menghadapi ulangan tersebut. Kedua, mari kita manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita menunda-nunda pekerjaan yang bisa kita lakukan hari ini. Jangan tunggu sampai waktunya habis, jangan tunggu sampai waktunya mepet, baru kita mau mengerjakan atau mau berusaha. Jika kita melakukan hal tersebut, maka jangan heran jika setiap usaha yang kita lakukan justru tidak maksimal dan menjadi sia-sia. Mari kita jangan seperti 5 gadis bodoh yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan kita, sehingga akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Sebaliknya,
Mari kita seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang tidak membuang-buang waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, tetapi justru mau menggunakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang berguna dan juga mempersiapkan diri kita dengan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Mari kita akhiri renungan awal minggu kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, ajari kami agar kami bisa seperti gadis-gadis yang bijaksana. Kami ingin belajar untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk bersekolah dan belajar. Tuhan, kami juga sebagai anak-anak di rumah ingin menggunakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan beri lewat orang tua kami. Kami ingin belajar untuk menaati nasihat dan didikan dari orang tua kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang tidak hanya bertumbuh secara fisik, tetapi juga boleh menjadi anak-anak yang bijak dan punya karakter yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan penilaian tengah semester yang akan diadakan 1 minggu ke depan, Tuhan. Kiranya kami bisa mempersiapkan diri kami dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan kami hari ini di sekolah. Kiranya Tuhan berkati agar setiap pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, renungan awal minggu kita telah selesai. Selamat mengikuti pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.